Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah sanitasi dan kesehatan lingkungan, kami mahasiswa diberi tugas untuk mempresentasikan daripada judul tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu tentang sanitasi air bersih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rexeren Jambo dengan stambuk M1B17073. Oke, baik. Sebelum masuk ke pembahasan atau materi yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu sebaiknya kita mengetahui rumusan masalah apa saja materi-materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, definisi sanitasi air bersih. Tentunya sebelum membahas lebih dalam tentang sanitasi air bersih, tentunya kita harus mengetahui sanitasi air bersih itu sendiri. Kedua, kebutuhan untuk minum sehari. Maksudnya di sini kebutuhan air manusia dalam sehari itu berapa. Kemudian yang kelima yaitu penyakit yang dikeluarkan melalui air. Artinya sini penyakit apa saja yang dikeluarkan dari air itu sendiri. Kemudian keenam, jelaskan upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih. Nah, di sini saya akan memberikan materi bagaimana saja dan apa saja upaya-upaya kita sebagai individu untuk menanggulangi masalah-masalah dari sanitasi air bersih yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan, saya kira tujuan itu diambil dari rumusan masalah. Jadi apa yang saya sampaikan dari rumusan masalah itu merupakan tujuan dari materi yang akan saya sampaikan. Seperti pada rumusan masalah yang lalu yang telah saya sampaikan tadi, sebelum masuk ke pokok pembahasan dari sanitasi air bersih, tentunya kita harus mengetahui apa definisi dari sanitasi air bersih itu sendiri. Nah, dalam PowerPoint yang saya berikan sudah jelas bahwa sanitasi air bersih adalah upaya untuk melindungi kelangkaan air. Di sini upaya yang dilakukan baik itu individu, kelompok, masyarakat, kelompok, lembaga ataupun pemerintah untuk melindungi dari kelangkaan air. Ke poin kedua itu kebutuhan air minum per hari. Di sini kebutuhan manusia untuk mengonsumsi air minum per hari. Seperti yang ada pada gambar slide PowerPoint bahwa menyusun tubuh manusia itu 60% air untuk perempuan dan 65% air untuk laki-laki. Nah, dari peraturan Menteri Kesehatan menganjurkan bahwa setiap manusia itu wajib meminum atau mengonsumsi air 8 gelas per hari, seperti yang ada pada gambar slide PowerPoint yang saya tampilkan. Lanjutkan poin ketiga, itu pemakaian air rumah tangga per hari. Berdasarkan sumber yang saya lampirkan sumber yang saya ambil itu melalui blog kompas.com, di mana bahwa kebutuhan air rumah tangga itu tergantung dari jumlah penduduk yang ada pada kota tersebut, di mana bisa disini bahwa pemakaian air rumah tangga minimalnya 60 liter per hari. Seperti kota Kendari yang jenis kotanya tergolong kota kecil. Kemudian keempat, perbandingan peraturan antara peraturan yang ada di negara kita Indonesia dengan negara luar seperti negara Australia. Di mana negara Australia mengeluarkan peraturan tentang pengolahan air bersih itu karena adanya kekurangan atau ketersediaan jumlah air yang ada di negara Australia. Sedangkan di Indonesia, peraturan Menteri Kesehatan nomor 97 tahun 2002 yaitu tentang pengawasan air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan saja, tidak karena adanya kekurangan ketersediaan air bersih. Seperti yang kita ketahui, jumlah air di muka bumi ini tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang, hanya kualitas air bersihnya saja yang menurun. Baik, lanjut ke poin 5, yaitu penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air. Nah, di sini penyakit-penyakit apa saja yang ditularkan melalui air secara jelas dalam gambar di sebelah saya yang saya lampirkan, itu mulai dari klasifikasinya, penyebab-penyebab
dari air itu, penyebab dari penyakit itu maksud saya. Nah, klasifikasi seperti waterborne, water waste, water heads, water related insect vector. Nah itu uh, klasifikasi dari penyakit yang keluar melalui air. Adapun penjelasan dan keterangan yang lebih lengkap dapat dilihat gambar samping saya. Mungkin lanjut ke poin berikutnya. Nah, di sini upaya-upaya atau penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia. Nah, di sini adalah upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam menanggulangi sanitasi air bersih yang ada di negara kita, itu negara Indonesia. Penetapan hukum yang tegas terhadap pelanggar. Nah, di sini tentunya harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar agar pelanggar mendapat titik jerah dari apa yang dilakukannya. Nah, yang kedua, teknologi penyediaan sanitasi dan air bersih perlu dikembangkan. Nah, arti dalam poin kedua ini adalah perlunya pengembangan teknologi agar menunjang pengkajian terhadap PDAM di sini ya. Jadi perlunya ada pengembangan teknologi yang harus disediakan untuk sanitasi air bersih. Kemudian poin ketiga adalah sosialisasi intensif kepada masyarakat pun mengambil peran yang sangat penting. Tentunya kita perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar memberikan wawasan terhadap mereka tentang penanggulangan air bersih. Nah, kemudian keempat, menanamkan gagasan pentingnya air bersih sejak dini. Tentunya kita melakukan sosialisasi terhadap anak-anak. Contohnya itu untuk menambahkan gagasan penting bahwa pentingnya air bersih sejak dini, sehingga pada saat mereka beranjak dewasa mereka akan terbiasa menanggulangi daripada sanitasi air bersih. Kemudian poin yang kelima yaitu persediaan tentang air bersih. Ini kita bisa mengirit pemakaian air bersih. Hal itu merupakan sedekah salah satunya menurut saya. Kemudian lanjut. Nah, baik, kesimpulan di sini itu kesimpulan dapat saya ambil dari poin-poin telah saya buat adalah pentingnya mempelajari sanitasi air bersih, karena sanitasi air bersih merupakan upaya kita untuk melindungi kualitas air bersih yang tersedia di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah kualitas air bersih itu semakin menurun, jadi perlu sanitasi air bersih untuk menanggulangi daripada hal-hal tersebut. Nah, kemudian karena manusia sangat memerlukan air bersih untuk keberlangsungan hidupnya dengan minum air minimal 8 gelas per hari, itu sudah jelas bahwa manusia juga perlunya air bersih di sini. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari untuk kita para pelestari.